warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alfian Saputra, absen 31 dari kelas 10 TI 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum, yang artinya menahan diri atau suatu perbuatan. Puasa menurut syariah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan perbuatan dan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki tiga macam, yaitu yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Contoh dari puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kita tidak akan mendapatkan dosa. Contoh dari puasa sunnah adalah puasa pada hari Senin dan hari Kamis, dan puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah kecuali tanggal 13 Zulhijjah. Puasa sunnah ini sangat bermanfaat untuk kita yang sedang pada masa pertumbuhan, karena pada masa ini banyak keinginan yang tidak terkontrol, seperti keinginan makan, minum, jajan, dan bermain, serta pergaulan. Puasa ini sangat baik untuk mengendalikan keinginan yang merugikan. Yang ketiga, puasa haram. Puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari-hari yang dilarang berpuasa, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik, dan yang ketiga, hari yang diragukan, dan yang keempat, wisal atau puasa sepanjang tahun. Syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi pada diri seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu beragama Islam. Menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban melakukan puasa. Yang kedua, balik. Balik artinya cukup umur bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Dan yang ketiga adalah kuat atau mampu untuk berpuasa. Yang keempat, berakal sehat atau tidak gila. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat menjalankan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, puasanya tidak akan sah. Syarat sah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya sampai ia memeluk agama Islam. Yang kedua, mumaziz. Mumaziz adalah masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang diwajibkan dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, puasa menjadi tidak sah atau batal. Rukun puasa adalah sebagai berikut, yaitu niat untuk berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sunnah-sunnah yang dapat dilakukan saat berpuasa, yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Yang kedua, membaca doa sebelum berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Yang keempat, mengakhiri makan sahur jika waktunya telah habis. Yang kelima, memperbanyak amal kebajikan dan memberi sedekah kepada fakir miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jika muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keempat, murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Yang kelima adalah sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Hikmah
dari puasa, yaitu yang pertama kita dapat menahan hawa nafsu, yang kedua dapat terjaga dari perilaku yang buruk, yang ketiga memiliki kepedulian sosial terhadap fakir miskin, yang keempat membuat badan menjadi sehat. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang apa itu puasa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.